Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bandi Isyada Channel. Kali ini akan saya perkenalkan ini Apo Sanwa CX506A. Cara menggunakan multi tester Sanwa, analog Sanwa. Nah, ini skalanya, ada skala ini yang atas sendiri ini untuk skala ngukur tegangan R tahanan di 0 sampai 5K. Bawahnya ini untuk mengukur tegangan 0 sampai 120. Terus bawahnya ini untuk mengukur HEV transistor. Nah, sekarang kita praktekkan aja untuk mengukur tegangan. Kalau mengukur tegangan kita posisikan pada posisi ini posisi untuk mengukur R tahanan. Kita posisikan posisi 1 ini. Posisi 1 pada skalanya di sini kita nolkan dulu. Ininya kita nolkan. Nah, kita nolkan. Nah, ini sudah 0. Ini posisinya kali 1. Bila jarum di sini menunjuk angka 5, dengan sini kan kali 1 berarti nilainya sama. 5 berarti 5 ohm. Kalau dia di 30 sini 30 ohm, di 200 ohm, dan di 1K ya 1K. Terus kita naikkan ke 10 kali 10 perkaliannya. Kita nolkan lagi juga. Nah, nolkan. Ini. Nah, kalau sudah 0 baru kita ukur R-nya berapa yang mau diukur. Kalau seandainya R-nya nunjuk di 10, ini di 10, nunjuknya umpama di 10, berarti kali 10, 10 kali 10 sama dengan 100. Kalau nunjuk di 5, berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Kalau nunjuk di 100, 100 kali 10 sama dengan 1K di sini. Tinggal ngalikan aja. Terus kita naikkan lagi, ukur R yang lebih tinggi lagi, gunakan kali 100. Posisi kita pindah ke 100. Kita nolkan lagi. Nolkan. Kalau jarum menunjuk di angka 5, berarti 5 kali 100 sama dengan, kalau di sini menunjuk di sini jarumnya. Ini posisinya kali 100, berarti 5 kali 100 sama dengan 500. Kalau nunjuk di 100, 100 kali 100 berarti di sini 1K. 10K di sini. Untuk 200 tinggal ini kan 100 kali 200 berarti 20K. Terus untuk mengukur yang lebih tinggi R-nya, kita pindah ke 1K. 1 kali 1K. Kita nolkan lagi. Kan dulu. Sudah 0. Kalau jarum menunjuk di angka 5, tinggal ngalikan aja. Kali 1K berarti ini 5K. Nunjuk di 50 berarti 50K. Nunjuk di 100, 100K. Nah, kalau kita naikkan lagi ke sekali 10K, kita nolkan juga. Nah, ini udah 0. Kalau dia menunjuk di 5, berarti 5 kali 10K sama dengan 500K di sini. Kalau dia 500K, kalau di sini berarti 100K. Kalau dia di 100, nunjuknya 100 kali 10K sama dengan 1000K atau 1 mega di sini. Ini skalanya ini 0 sampai 5K pada skala. Terus kita gunakan untuk mengukur tegangan. Sekarang kita mengukur tegangan AC. Nah, ini kita pindah ke posisi ketiga. 3 untuk mengukur tegangan AC. Bisa bolak-balik, terserah ini menggunakan yang mana, nggak masalah. Perlu diketahui skalanya menggunakan ini 0, dia nyimpangnya ke kanan nanti. Kalau tadi R kan nyimpangnya ke kiri. 0 sampai 120. Kita menggunakan posisi 3. Kalau 3 berarti kita ngukur harus di bawahnya posisi sini. Kalau ngukur 3 berarti harus di bawah 3 ohm, ngukur 12 harus di bawah 12 pun yang diukur.
12 volt, yang diukur 30 harus di bawah 30-nya ini, harus di bawahnya ini pembatasnya ini. Kalau kita ngukur 3 umpamanya. Jarum menunjuk di, berarti bacanya sini 0 ini sampai 120 kita baca 3. Berarti 120 ini dibagi 3 sama dengan, bila nunjuk di 40 sama dengan 1 volt. Bila nunjuk di 80 sama dengan 2 volt. Bila nunjuk 120 berarti 3 volt. Posisi mentok sampai 130 ini sama dengan 3 volt. Terus kita naikkan ke ukur 12 lebih tinggi, 12 volt. Sama, harus di bawahnya. Berarti 0 sampai 120 ini penunjukannya ini 12 volt. Berarti 120 dibagi 12. Bila dia menunjuk di sini di 60 sama dengan ini 6 volt. Nilai anunya 6 volt. Kalau sampai 120 ini 12 volt. Berarti kalau nunjuk di sini 3 volt. Di 15 3 volt, di 66 volt. Di sini 9 volt, bila nunjuk di 99 volt 120 dibagi 30 untuk nyari per voltnya di mana. Berarti 30 1 2 3 4 5 6 30 10 20 30 40 60. Berarti di sini 40 ini berarti sama dengan 10 volt. Kalau dia 80 berarti 20 volt. Berarti 120 mentok ini sama dengan 30 volt. Kita naikkan lagi 120 volt. Sama. Berarti 0 sampai 120 berarti sama. Dia skala sesuai nunjuk 20 berarti 20 volt, 40 volt sesuai dengan yang di skala tertera di skalanya. Terus ke 300 kita berubah posisi di 300. Berarti 0 sampai 120 ini berarti di sini 300. Berarti kalau dia nunjuk di 60 ini berarti dia nunjuk 150. Kalau nunjuk di 40 ini berarti 100 volt. 100 volt, 150 volt di 60. 200-nya nunjuk di 80. 80 ini berarti 200 volt. Baru kalau dia nunjuk di 120, dia nunjuk 300 volt. Terus kita pindah ke 750 untuk yang tegangan asli lebih tinggi lagi. Sama, 0 sampai 120 ini berarti kalau dia mentok di sini jarumnya berarti 750 volt nilainya. Berarti kalau kita nunjuk di 60 berarti nilainya 350 volt. Berarti kalau nunjuk di 25 ini berarti 150 nilainya. Berarti 150 tiap ini 50. Nunjuk 10 berarti 50, nunjuk 20 berarti 100, 150. Ini 200. Harus mentok sampai sini. 750 volt. Nah, selanjutnya rubah ngukur untuk DC. Perlu diketahui untuk ngukur DC ini probe ini nggak boleh terbalik. Jadi yang hitam gunakan min, yang merah gunakan ke plus. Kita pindah posisikan ke DC. Nah ini 3 volt DC. Sama bacanya kayak ini tadi, kayak yang AC. Berarti 0 sampai 120 ini sama dengan 3 volt. Jadi kalau dia nunjuk di 60 ini berarti tegangannya 1,5 volt. Jadi kalau nunjuk di 40 berarti 1 volt. 1 volt 80, kalau 80 ini 2 volt, 120 sama dengan 3 volt. Terus dinaikkan lagi 12 sama. 12 0 sampai sini berarti 12 volt. Berarti kalau nunjuk di tengah-tengah ini 60 kan tengah-tengahnya. Berarti 6 volt 60. Berarti per ini per 10-nya ini 1 volt. 160, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 6 volt. 10 1 volt, 2 volt, 3 volt, 6 volt sampai sini 120 volt. Kita naikkan lagi 30 sama kayak tadi. Ini sampai sini 30 volt. Bila nunjuk di 60 berarti dia 15 volt. Nah, kalau 15 1 2 3 berarti di sini 10 volt. Dia nunjuk 40 berarti 10 volt.
Ini cara bacanya begini. Sama kayaknya. Ini 120 sama. Kalau 120 sama, tinggal baca di skalanya, nunjuk berapa nilainya sama. 300 0 sampai 120 ini dibaca 300 volt. Kalau dia nunjuk di 60 berarti 150 volt, nunjuk di 40 berarti 100 volt. Itu udah kayak 1000. Berarti 0 sampai 120 berarti baca 1000. Kalau dia nunjuk di 60 pas tengah-tengah ini berarti kan dia 500. Kalau nunjuk di 25 250. Kalau nunjuk di sini ini kan 500. Nunjuk di pol sini 1000 volt. Nunjuk di 100 ini berarti 750 volt. Sekarang kita pindah ke posisi ini miliampere. Nah, ini pada posisi ini digunakan ini untuk mengukur miliampere. Ini mikroampere, 30 mikroampere, 120 milivolt, mikroampere, 0,3 miliampere, 3 miliampere, 30 miliampere, 0,3 ampere. Cuma kecil sekali ini paling besar sampai 0,3 ampere. Terus yang ini digunakan untuk ukur C yang nilainya kecil-kecil itu nanofarad, C1, C2. Nah, APO Sanwa ini, Sanwa CX506A ini bisa juga digunakan sebagai checker untuk mengukur HEP transistor. Caranya begini, kita pindah ke posisi HEP. Ini konekkan yang hitam ini kaki kolektor, yang tengah ini ke kaki basis. Yang ini positif ini ke kaki emitor. Ini untuk polaritinya balik atau enggaknya di ini. Nah, ini untuk pencet. Kalau kita colok ini ke transistor, kita pasangkan ke kaki-kaki transistornya sesuai dengan kaki basis kolektor emitornya, baru kita pencet di sini, maka di sini akan menunjuk HEP, penguat HEP-nya. Untuk skalanya di sini dia. HEP ya ini yang warna biru tengah ini, yang bawah ini. Ini penunjukan penguatan transistor untuk HEP. Nah, sampai di sini, mohon dukungan subscribe-nya biar bisa berkembang terus, karena nanti akan saya tingkatkan ke pengukuran yang lain. Nanti bisa APO digital dan komponen transistor bisa juga nanti kita bikin rangkaian-rangkaian. Mohon dukungan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.